Teorema 12.1. Hasil kali sebuah rotasi dan sebuah translasi adalah sebuah rotasi yang sudutnya sama dengan sudut rotasi yang diketahui. Nah, di sini kita membuktikan ini yang teorema 12.1. Jadi, diketahui rotasi itu RA, Pi dan translasi GBC di mana ruas garis BC. Nah, yang akan kita buktikan itu yang kasus pertama GBC dikali RA, Pi sama dengan RE, Pi. Dan kasus kedua RA, Pi dikali R dikali GBC sama dengan RE, Pi. Jadi yang pertama kita buktikan itu yang kasus pertama. Nah, perhatikan gambar di samping. Nah, di sini kita memerlukan beberapa langkah. Yang pertama, membuat ruas garis BC. Nah, coba perhatikan ruas garis BC yang arah horizontal. Dan yang kedua, membuat dua garis sejajar S dan T. Coba perhatikan garis yang arah vertikal S dengan T yang berpotongan tegak lurus dengan ruas garis BC. Jadi artinya di sini dia membentuk sudut 90 derajat karena dia tegak lurus. Dan yang ketiga, tarik garis PQ yang sejajar ruas garis BC, memotong garis S di P dan memotong garis T di Q. Nah, bisa kita lihat gambar di samping. Sedemikian sehingga ruas garis PQ sama dengan setengah dari ruas garis BC. Langkah selanjutnya, kita tarik garis R memotong garis S di titik A. Nah, dapat kita lihat. Dan besarnya sudut R ke S adalah setengah dari Pi. Selanjutnya, perpanjang garis R yang kita buat tadi sehingga memotong T di titik E. Maka jelaslah kita akan memperoleh sudut dari R ke T adalah setengah dari Pi. Menurut teorema 10,3, GBC sama dengan MT dikali MS, dan menurut teorema 11.2, RA, Pi sama dengan MS dikali MR. Sehingga diperoleh GBC dikali RA, Pi sama dengan MT, MS, MR. Nah, di sini MS, MS dia identitas, jadi MT dikali I dikali MR sama dengan MT dikali MR. Jadi sama dengan RE, Pi. Di sini E ya, mohon maaf atas kelalaiannya. Jadi di sini dia E bukan A, tapi E. Nah, selanjutnya kita melangkah ke kasus kedua. Sama kayak kasus pertama, cuman dia garis T-nya yang duluan kita buat. Jadi tetap memperhatikan langkah-langkahnya. Pertama, kita harus membuat ruas garis BC terlebih dahulu. Terus langkah kedua, membuat dua garis sejajar T dan S. Nah, di sini yang arah vertikal T dengan S kan, yang tadi kasus pertama itu S dengan T. Nah, di sini T dengan S yang berpotongan tegak lurus dengan ruas garis B dan C. Ruas garis BC. Langkah ketiga, tarik garis PQ yang sejajar garis BC, memotong garis T di P, dan memotong garis S di Q. Sedemikian sehingga ruas garis PQ sama dengan setengah dari ruas garis BC. Langkah selanjutnya, kita tarik garis R, memotong garis T di titik A. Nah, di sini T memotong garis T di titik A. Dan besarnya sudut R ke S adalah setengah dari Pi. Kemudian perpanjang garis R sehingga memotong T di titik A. Jelas diperoleh sudut dari S ke R adalah pasti setengah dari Pi. Sama kayak tadi langkah pertama. Bukan langkah pertama, maksud saya kasus pertama. Menurut teorema 10.3, di mana GBC sama dengan MS-MT, dan menurut teorema 11.2, RA, Pi sama dengan MR-MS, sehingga kita peroleh RA, Pi dikali GBC sama dengan MR-MS, MS-MT. Jadi di sini MS-MS dia identitas, makanya MR dikali I dikali MT. Jadi hasilnya MR dikali MT. Sama saja kayak tadi, hanya di sini kita balik saja ya. Kan tadi MT MR, di sini MR MT. Jadi sama dengan RE, Pi. Sekali lagi di sini E ya, bukan A.
Jadi, terbukti bahwa GBC dikali RA, Pi sama dengan RA, Pi dikali GBC sama dengan RE, Pi. Jadi akibatnya, himpunan translasi dan rotasi membentuk grup dengan operasi hasil kali andaikan diketahui rotasi RP dan refleksi MS. Apabila A elemen S, maka RA, Pi sama dengan MT/MS. T adalah sebuah garis melalui A sehingga sudut dari SKT adalah setengah dari Pi.